Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini, kita akan mengangkat sebuah kisah tentang pesugihan di air terjun, tempat yang konon bisa membuat seseorang kaya mendadak, tapi pada akhirnya harus membayar dengan nyawanya. Siapkan diri kalian, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Mari kita mulai. Hujan baru saja reda di sebuah desa kecil bernama Ngandaru. Desa yang letaknya tersembunyi di kaki gunung. Di sebelah timur desa, ada sebuah air terjun yang jarang didatangi orang. Warga sekitar menyebutnya Curug 9 Langkah. Karena katanya siapapun yang berani melangkah 9 kali ke arah dasar tebing pada malam bulan purnama akan mendengar suara-suara gaib yang menawarkan kekayaan. Kabar itu diwariskan turun-temurun. Sebagian orang menganggapnya mitos, sebagian lagi percaya. Bagi mereka yang nekat, air terjun itu dianggap jalan pintas menuju kaya raya. Namun, tak seorang pun berani menceritakan secara lengkap bagaimana proses pesugihan di sana berlangsung. Ada yang mendadak kaya setelah sempat menghilang semalam, tapi bertahun kemudian ditemukan mati mengenaskan tanpa sebab jelas. Darto duduk di beranda rumah reyotnya. Genting bocor, dinding dari papan lapuk, dan dapur hampir runtuh. Angin malam berhembus membawa bau tanah basah. Anak istrinya sudah tidur. Hanya lampu minyak yang menyala redup. Ia menghela napas panjang, menatap sawah kering yang tak lagi menghasilkan padi. Sampai kapan hidup seperti ini? Gumamnya lirih. Sudah bertahun-tahun ia mencoba berbagai cara, bertani, berdagang kecil-kecilan, bahkan merantau ke kota. Namun nasib seolah tak pernah berpihak padanya. Utang menumpuk di rentenir desa. Setiap malam ia dihantui bayangan wajah anaknya yang menanyakan uang sekolah, istrinya yang diam-diam menahan lapar, dan hutang yang tak bisa dibayar. Di warung kopi sore tadi, ia mendengar lagi bisik-bisik tentang pesugihan air terjun. Seorang lelaki paruh baya, Juwadi, membanggakan dirinya bisa membeli sawah luas hanya dalam 2 tahun. Semua orang tahu sebelum itu Juwadi hanyalah buruh tani. Wajahnya sekarang selalu cerah, tapi mata itu aneh, seolah menyimpan sesuatu yang gelap. Darto gelisah. Ia tahu berbahaya, tapi rasa putus asa menggerogotinya. Malam itu, ketika Darto masih termenung, datanglah Mbah Tiron, seorang kakek tua yang dikenal aneh. Rambutnya putih kusut, jalannya tertatih dengan tongkat kayu. Orang-orang desa menghindarinya karena percaya ia punya hubungan dengan dunia gaib. Darto, suara serak Mbah Tiron memecah keheningan. Aku tahu isi kepalamu. Kau ingin pergi ke air terjun itu, bukan? Darto terperanjat. Mbah, saya tidak. Jangan berdusta pada orang tua. Aku sudah lama melihat tanda itu di wajahmu. Kau sedang diburu utang, anakmu butuh biaya, dan kau hampir gila karena kemiskinan. Darto tertunduk. Ada rasa takut sekaligus harapan. Kalau kau betul-betul mau, aku bisa tunjukkan jalan. Tapi ingat, tidak ada kekayaan tanpa bayaran. Pesugihan bukan untuk orang penakut. Kau siap? Darto menelan ludah. Bayangan istri dan anaknya muncul. Saya siap, Mbah. Apapun bayarnya, asalkan keluarga saya tidak menderita lagi. Mbah Tiron tersenyum samar. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Besok malam bulan purnama, datanglah ke Curug 9 Langkah. Aku akan menunggu di sana. Keesokan malamnya, langit terang dengan cahaya bulan bulat penuh. Darto berjalan dengan jantung berdebar. Jalan menuju air terjun licin, diapit tebing tinggi dan hutan gelap. Suara gemuruh air makin terdengar jelas. Sesampainya di sana,
Ia melihat Mbah Tiron sudah menunggu, berdiri di tepi batu besar. Air terjun itu menjulang, airnya jatuh deras, menimbulkan kabut putih yang menari di udara. Ada hawa dingin menusuk tulang. Anehnya, meski malam, suara burung hantu dan serangga mendadak hilang. Hening hanya gemuruh air. "Lepaskan bajumu, telanjang dada. Ambil air ini dengan kedua tanganmu," perintah Mbah Tiron sambil menadah air dari pancuran kecil. "Setiap tetesnya adalah saksi sumpahmu." Darto mengikuti. Air itu dingin sekali, seperti menusuk kulit. "Sekarang, melangkahlah 9 kali ke arah jatuhnya air terjun. Hitung dengan hatimu, bukan dengan bibirmu." Darto berjalan perlahan. 1, 2, 3. Setiap langkah terasa berat. Pada langkah ke-7, telinganya berdenging. Pada langkah ke-8, ia mendengar suara bisikan. Pada langkah ke-9, tiba-tiba gemuruh air lenyap, sunyi. Hanya suara lirih seperti desahan panjang. "Darto," suara itu bergema entah dari mana. "Apa yang kau inginkan?" Darto gemetar. Saya ingin kaya. Saya ingin keluarga saya bahagia." Suara itu tertawa, panjang dan dalam. "Kekayaan bisa kau dapat, tapi ingat, setiap emas yang kau genggam adalah jiwa yang harus kau bayar. Kau sanggup?" Darto menelan ludah, ragu sejenak, tapi bayangan keluarganya mendorong. "Saya sanggup." Kabut tebal menyelimuti. Dari balik air terjun muncul sosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Tangannya panjang, kukunya tajam. Ia mengulurkan sebuah kantong kain hitam. "Ini awalnya. Besok pagi, kantong ini akan penuh dengan emas. Gunakan sebaik-baiknya, tapi ingat janjimu, Darto. Kau akan kembali setiap bulan purnama." Darto meraih kantong itu dengan tangan gemetar. Begitu disentuh, tubuhnya seperti dialiri listrik, pandangannya gelap lalu pingsan. Keesokan paginya, Darto terbangun di rumahnya sendiri. Ia melihat kantong kain hitam itu di sampingnya. Dengan hati-hati, ia membukanya. Matanya terbelalak, isinya penuh kepingan emas, perhiasan, dan uang kertas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Astaga, ini nyata!" Istrinya terkejut ketika melihat. "Mas, dari mana semua ini?" Darto hanya tersenyum samar. "Rizki dari jalan yang tak pernah kita bayangkan." Sejak hari itu, hidup Darto berubah. Ia melunasi semua utangnya, membeli sawah, rumah baru, bahkan membuka usaha. Orang-orang desa heran dengan perubahan mendadaknya. Ia selalu berkata, "Kerja keras dan doa." Tapi hanya ia dan Mbah Tiron yang tahu kebenarannya. Namun, setiap bulan purnama, Darto harus kembali ke air terjun. Awalnya hanya diminta menyembelih ayam hitam, lalu kambing, lalu semakin lama permintaan itu meningkat. Dan setiap kali ia menolak dalam hati, ada kejadian aneh menimpa. Anaknya demam tinggi, usahanya hampir bangkrut, atau istrinya sakit tiba-tiba. Darto mulai takut, tapi sudah terlambat. Ia terikat janji. 5 tahun kemudian, kekayaan Darto semakin besar. Ia jadi orang terpandang. Namun wajahnya sering muram. Malam-malamnya tak pernah tenang. Ia dihantui mimpi buruk. Air terjun berubah merah darah. Anak-anaknya dipanggil suara gaib. Dan Mbah Tiron tertawa sambil lenyap ke dalam kabut. Suatu malam, ketika bulan purnama tiba, Darto kembali ke air terjun. Kali ini sosok hitam itu muncul lebih jelas. "Waktumu hampir tiba, Darto. Kau sudah kenyang dengan harta, bukan? Saatnya kau bayar dengan nyawamu." Darto tersentak. "Tidak, bukankah dulu kita sepakat, hanya hewan yang aku korbankan?" Sosok itu tertawa menggelegar. "Jangan pura-pura lupa, dari awal aku sudah bilang, setiap emas adalah jiwa. Kau pikir nyawa ayam cukup untuk menebus emas sebesar gunung? Tidak, Darto. Sekarang giliranmu.
Air terjun bergemuruh semakin keras, seolah bumi ikut bergetar. Darto ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Tiba-tiba tubuhnya ditarik ke arah derasnya air. Ia berteriak sekuat mungkin, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh. Sejak malam itu di air terjun, Darto tidak pernah bisa tidur tenang. Mimpi buruk menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata. Ia selalu melihat bayangan hitam bermata merah menunggu di dasar air terjun. Tangan panjangnya terulur, memanggil dengan suara bergaung, "Waktumu sudah tiba." Darto bangun dengan tubuh basah keringat. Istrinya, Sulastri, resah melihat perubahan suaminya. "Mas, kenapa akhir-akhir ini selalu gelisah? Badanmu kurus, matamu cekung. Kalau ada masalah, katakan saja." Darto hanya mengeleng. Tidak ada apa-apa, mungkin cuma capek. Padahal, di dalam hatinya, ia tahu waktunya sudah dekat. Ia ingat ucapan sosok gaib itu, setiap emas adalah jiwa, dan emas yang ia terima terlalu banyak. Seminggu sebelum bulan purnama berikutnya, bencana mulai datang. Anak sulungnya, Raka, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas membara, tapi dokter tak menemukan penyakit apapun. Malam-malam, Raka mengigau, "Ayah, jangan biarkan mereka bawa aku. Suara itu, mereka memanggil." Sulastri menangis sambil memeluk anaknya. "Mas, ini semua kenapa? Apa ada yang kau sembunyikan dariku?" Darto terdiam. Hatinya hancur. Ia tahu ini ulah pesugihan. Korban yang ditagih bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya. Malam itu, Darto akhirnya tak tahan. Ia mengaku pada istrinya tentang pesugihan di air terjun, tentang Bahtiron, tentang sosok hitam yang memberinya emas. Sulastri menutup mulut dengan tangan. Tak percaya. "Astaga, Mas, jadi semua ini, rumah, sawah, harta, semua dari setan. Kau gila, kau rela menukar keselamatan anak kita dengan kekayaan." Darto berlutut, menangis di kaki istrinya. "Aku hanya ingin kita bahagia. Aku tidak sanggup melihatmu menderita. Aku salah, Lastri. Aku salah besar." Sulastri tak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya menangis. Malam bulan purnama pun tiba. Darto nekat pergi ke air terjun sendirian tanpa sepengetahuan istrinya. Ia membawa sebilah keris pusaka warisan ayahnya, satu-satunya benda yang ia percaya bisa melawan kegelapan. Di tepi Curug 9, Bahtiron sudah menunggu. Matanya merah, wajahnya pucat, tubuhnya seolah bukan lagi tubuh manusia. "Kau datang juga, Darto, bagus, malam ini segalanya selesai." Darto menatapnya tajam. "Kau menipu Kumbah, kau bilang hanya dengan tumbal hewan, tapi sekarang kau ingin nyawaku." Bahtiron tertawa serak. "Bodoh. Dari awal aku sudah jadi perantara. Aku hanya membuka pintu. Kau sendiri yang memilih masuk. Kau haus harta, dan sekarang bayarannya nyawa. Itu hukum yang tak bisa diubah." Seketika tanah bergetar. Dari balik air terjun, sosok hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Tubuh raksasa, kulitnya berlendir hitam, matanya menyala merah, mulutnya penuh taring. "Darto, waktumu sudah habis, serahkan dirimu." Darto mencabut kerisnya, berteriak lantang, "Aku tidak akan menyerahkan nyawaku. Aku menyesal ikut pesugihan ini. Lebih baik aku mati melawan." Ia melompat, mencoba menusuk sosok itu, tapi tubuh hitam itu hanya kabut padat. Kerisnya menembus tanpa bekas. Tiba-tiba tangan raksasa itu meraih Darto, mencengkeram tubuhnya. Tak ada yang bisa lari dari janji manusia serakah. Darto menjerit, tubuhnya ditarik ke arah derasnya air terjun. Kerisnya terlepas, melayang jatuh ke batu. Di rumah, Sulastri merasa firasat buruk. Tiba-tiba, Raka yang sakit keras terbangun. Matanya melotot, lalu berteriak, "Ayah, ayah sedang dibawa." Sulastri kaget. Ia mengguncang tubuh anaknya, tapi tiba-tiba Raka pingsan. Tak lama, terdengar suara gemuruh aneh dari arah air terjun. Suara itu begitu kuat hingga kaca jendela rumah mereka bergetar. Sulastri menutup telinga, berdoa dengan air mata bercucuran.
Keesokan harinya, warga menemukan mayat Darto di dasar air terjun. Tubuhnya hancur terbanting batu, matanya terbuka lebar, mulutnya seperti menjerit. Anehnya, kantong kain hitam berisi emas masih ada di sampingnya, tapi emas itu berubah menjadi batu-batu hitam berbau busuk. Orang-orang desa gempar. Ada yang berkata itu kutukan pesugihan, ada pula yang bilang Darto bunuh diri karena stres. Hanya Sulastri yang tahu kebenaran sebenarnya dan ia menyimpannya dalam-dalam. Bertahun-tahun, kisah Darto menjadi legenda kelam di desa Ngandaru. Warga selalu memperingatkan, jangan pernah mendekati Curug Sembilan saat bulan purnama. Siapapun yang tergoda, nasibnya akan sama, kaya mendadak, tapi akhirnya menjadi korban. Air terjun itu tetap mengalir deras, seakan menyimpan rahasia ribuan janji yang tak pernah ditepati. Suara gemuruhnya kadang terdengar seperti tawa, kadang seperti jeritan. Dan bagi yang cukup berani melangkah 9 kali, bisikan itu masih ada, menunggu manusia serakah berikutnya. Tamat.